Bapak akhirnya menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar itu gimana tuh Pak? Nah, gini ceritanya. Ini ada ceritanya nih soal Indonesia Mengajar. Jadi ketika saya belajar, saya bilang saya ekonomi loh, Putri. Iya Pak, Saya ini ekonomi. Master saya juga masih ekonomi. Oke. Kemudian ketika PhD, saya baru ambil Political Economy and Development. Oke. Public Policy. Nah, pada waktu itu saya lihat negara-negara yang maju adalah negara yang invest di dalam pendidikan secara serius. Semua, you name it, semua. Apalagi di Asia. Asia itu the tigers. Itu yang disebut sebagai the tigers. Dulunya adalah negara-negara sama seperti kita semua. Tapi mereka pendidikannya diseriusin. Jadi saya merasa yakin bahwa kita harus invest serius di pendidikan. Bahkan di Jakarta aja sekarang ya. Putri, kalau kita lihat nih, siapa duduk di mana ditentukan dulu dididik apa. Naik mobil aja, nggak usah jauh-jauh. Naik mobil. Yang duduk di kursi depan, nyetir, sama duduk di kursi belakang disetirin, bedanya cuma pendidikan kok. Suku sama, bahasa sama, makanan sama, latar belakang sama. Kalau ditanya dua generasi itu sama-sama di kampung. Coba ditanya kakeknya sama kakek saya, itu sama-sama di kampung. Terus kenapa satu nyetirin, satu disetirin? Datang ke restoran, satu dilayani, satu melayanin. Datang ke kantor, satu melayani, satu dilayani. Semua itu stratanya bedanya karena apa? Karena pendidikan. Terus kemudian Mbak Adis itu kesempatan. Pendidikan penting, tapi ada kesempatan juga. Nah, jadi saya lihat Republik ini kalau mau maju harus serius soal pendidikan. Nah, saya bukan pemerintah. Saya warga biasa. Kalau nggak pemerintahan, what can you do? Satu, usul ke pemerintah, itu satu. Yang kedua, kerjain sendiri gitu. Nah, saya pilih kerjain sendiri. Jadi kemudian saya lihat apa masalahnya di Indonesia. Banyak masalahnya, banyak. Salah satunya di daerah-daerah yang sulit dijangkau, di sana kekurangan guru. Sulit dijangkau dari mana? Dari perkotaan. Di sana kekurangan guru. Apalagi guru yang baik. Guru aja kurang, apalagi guru yang baik. Jadi sekarang gimana caranya supaya guru yang baik mau di sana? Nah, waktu itu saya ngobrol kopi sore nih. Pas lagi ngobrol kopi sore itu, saya bilang we need to send best graduate to the most remote area of Indonesia. Untuk mengajar. Terus my counterpart itu bilang, nggak mungkin mas, nggak mungkin. Best graduate nggak menjadi guru. Best graduate nggak menjadi guru. No, I think mau gitu. Dan pada waktu itu saya dipaksa untuk mikir gimana caranya nih. Bisa. Caranya nih, mereka mau ditempatkan di ujung. Satu sisi kita butuh guru yang baik. Gantian aja dong. Kan masalahnya nggak mau di sana kalau 25 tahun. 25 tahun di tempat. Tapi kalau setahun, pulang, gantian, gantian lagi. Kan dapat tetap guru yang baik. Jadi pendekin durasinya, terus gantian. Terus yang kedua, undang anak-anak muda. Jangan dengan tawaran materialistik rupiah. Anak muda ditawarin rupiah dibandingin tempat lain yang rupiah. Tawarkan pada anak muda kesempatan. Kesempatan untuk membuat perubahan. Jadi anak-anak ini, Indonesia Mengajar itu bukan semata-mata soal mengirimkan guru. Indonesia Mengajar adalah menyiapkan stok pemimpin masa depan yang memiliki kecintaan tanpa syarat pada bangsanya dan dibuktikan dengan setahun mereka berada di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan yang satu saat nanti ketika ada kesempatan mereka mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor dan mereka bisa bilang, saya tahu bangsa ini, saya pernah berada di tempat-tempat yang orang lain tidak mau di sana. Jadi itu membuat pengalaman luar biasa bagi anak-anak ini. Sekarang sudah ada sekitar 1.300 alumni yang mereka punya pengalaman yang seperti itu. Luar biasa banget sih. Nah, itu 2010 kita mulai. Dan saya bersyukur sekali bahwa ibu-ibu kita masih melahirkan pejuang. Orang tua kita masih mendidik pejuang. Buktinya ketika ada panggilan ini, berangkat tuh. Berangkat semua ya Pak. Berangkat. Itu ya Putri.
Kalau ada 15.000 orang daftar, terus yang diambil cuma 70, gimana rasanya? Iya. So, ini apa ya, satu gerakan yang dimulai dengan hati, Iya. dikerjakan sepenuh hati, Iya. dan diterima juga dengan hati, Iya. sehingga setiap kali mereka pisah berat hati, Iya. semuanya. I can imagine. Kapan-kapan, sesekali, Putri, lihat Mau Pak. di tempat mereka sedang bertugas. Iya. Mau Pak. Lihat sana. Ada Would di love to. Papua, ada. Dan kadang-kadang tempatnya gini, Putri. Ada yang berangkat dari Jakarta ke Pontianak, itu 45 menit atau 1 jam. Terus dari Pontianak naik bis, kira-kira 26 jam. Terus saya naik perahu, mungkin 9 jam. Iya. Habis perahu nanti naik motor, trail, sejam 2 jam, baru sampai lokasinya. Iya. Terus ada yang di Tanimbar. Tanimbar itu atasnya Australia. Itu juga kesananya jauh sekali. Ada satu yang emosional juga tuh. Saya zaman dulu belum WA sih. Saya ini pagi-pagi bangun, terima SMS, Pak Anies doakan saya berangkat. Jadi SMS-nya itu masuk jam 2 pagi. Oke. Jam 2 pagi di waktu kita di sini. Jadi dia kapalnya baru berangkat. Dan dia mengirim SMS terakhir. Oke. Kenapa SMS terakhir? Karena sesudah itu setahun dia nggak bisa kirim SMS. Dia di atasnya Talaut, Sangihe Talaut. Oke. Di Sulawesi Utara. Yang ketika ke kepulauan tempat dia tugas itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada sinyal. Jadi itu SMS terakhir. Pak Anies, ini SMS terakhir saya. Saya berangkat, doakan selamat. Sampai jumpa tahun depan. Send. Terus saya baca pagi, saya nggak bisa reply. Iya pasti lah Pak. Kayaknya lihatnya pagi, nggak bisa reply. Saya berangkat. Oh, ini sekali, apa ya. Banyak banget cerita ya Pak? Banyak sekali. Iya. Luar biasa. Tapi emang kalau kita ke pelosok ke daerah tuh emang vibe-nya emang beda sih Pak. Karena I think waktu kemarin saya sempat ke Larantuka Pak. Ketemu mama-mama di sana sama adik-adik di sana. Ada project bareng-bareng gitu. Saya merasa kayak beda sih Pak. Ketulusannya, the perspective, terus kayak the longing of pingin belajar, pingin tahu di kota itu ada apa. Itu lumayan mengharukan sih Pak. Jadi ya semoga. Betul. Nah, saya melihatnya juga betul sekali. Nah, kita perlu dorong supaya keberangkatan, kemudian pengabdian, apapun yang dikerjakan itu adalah tentang Indonesia, tentang kita semua. Iya. Bagi dia memang tentang dirinya, pengalaman baru. Iya. Tapi ini adalah buat majukan Indonesia. Dan ada ini, Putri, dari pengalaman itu, kalau pada anak-anak muda, jangan tawarin rupiah. Itu benar Pak. Kalau kita bilang, yuk jadi guru ya di pelosok ya. Paketnya, gajinya sekian, kemudian asuransinya sekian, manfaat sekian. Ya kerja di Jakarta aja bisa dapat itu semua. Iya. Tapi kalau dapatnya itu adalah intangible reward. Iya, bisa memberikan impact untuk orang lain. Impact, dampak, mereka mau kerjakan. Nah, inilah yang harus dikembalikan dalam suasana kita. Setuju. Berbangsa ini. Bahwa begitu banyak kemuliaan ini. Begitu banyak kemuliaan. Ya. Dan kalau nanti datang ke tempat-tempat itu, hampir semua, seperti kalau kita datang ke sana, kita akan bilang, bukan mereka belajar dari kita. Kita yang belajar dari mereka. Oh, itu betul sekali Pak. Kita yang belajar dari mereka. Dan kita akan merasakan true love. Iya. Yang kedekatan, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta. Betul. Yang otentik. Yang otentik, setuju. Otentik. Betul. Oh itu. Nah itu yang dirasakan. Saya kadang-kadang suka iri. Karena saya nggak ngalamin itu gitu. Saya menginisiasi. Iya. Kita bekerja menyiapkan. Iya. Tapi kan saya dengar ceritanya gitu.
dan I envy them. Iya. Cemburu bukan iri sih, Cemburu. Cemburu, I envy Cemburu. them. Of course, karena tuh pasti pengalaman yang nggak bisa tergantikan sih Pak. Oh ya betul. Iya. Dan banyak tuh teman-teman, mungkin Putri juga tahu sebagian dari mereka. Iya. Itu pengalaman-pengalamannya luar biasa. Nah, saya yakin di luar sana ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan seperti ini. Betul. With nobility gitu ya. Iya. Yang bisa membuat orang itu willing untuk melakukan sesuatu yang beyond yang mereka bayangkan mereka bisa kerjakan. Iya. Nah, this is something that we need to provide the opportunity. 100% agree.